Bismillahirrahmanirrahim. Perpecahan adalah musuh utama ukhuwah. Jaga ukhuwah untuk Indonesia yang aman dan damai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Ta'ala. Indonesia terus berkembang menjadi sebuah negara yang hidup berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa, di mana masyarakatnya dapat hidup aman tentram, saling menghormati, dan rukun berdampingan secara harmonis antara satu dengan yang lain. Hari ini Indonesia dikenal oleh publik internasional sebagai negara yang patut dijadikan percontohan dan teladan, terutama dalam menjadikan faktor kebinekaan justru sebagai kekuatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia telah berhasil meletakkan hubungan agama dengan negara secara benar dan ideal. Agama tidak lagi dipertentangkan dengan negara. Nilai agama melebur dengan budaya lokal yang baik, melahirkan spirit watoniyah, nasionalisme, yang tumbuh subur dengan berkembangnya nilai keagamaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam bahasa Arab, hubbul waton minal iman. Membela tanah air bagian dari iman kepada Tuhan. Tidak begitu hanya yang terjadi di beberapa negara, terutama di negara-negara Arab ataupun di negara yang sekuler. Hari ini negara-negara Teluk seperti Irak, Pakistan, Afghanistan, Suriah, Yaman, dan lainnya memasuki suatu babakan baru yang disebut sebagai failed state, negara yang gagal, negara yang bangkrut, diakibatkan keliru menerapkan hubungan agama dan negara, sehingga keduanya dipertentangkan, terutama lain yang akibatnya menimbulkan kekacauan satu sama lain, dipertentangkan satu sama lain yang akibatnya menimbulkan kekacau balauan. Ratusan ribu bahkan jutaan manusia menjadi korban atas peperangan yang timbul akibat kesalahpahaman. Sementara di negara-negara sekuler yang hanya mengedepankan rasionalitas tanpa agama, justru melahirkan titik balik suatu peradaban yang tidak lagi berkemanusiaan. Dewasa ini kita tengah menghadapi suatu diskursus publik yang luas, terutama dalam penyikapan masyarakat atas pernyataan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kepulauan Seribu yang menimbulkan kontroversi di hampir seluruh kalangan. Bahkan sebagian kalangan mengatasnamakan aksi bela Islam akan menggelar aksi besar pada tanggal 4 November mendatang. Mencermati eskalasi dan perkembangan keadaan terkini, maka pengurus besar Nahdlatul Ulama bersama ini menegaskan, satu, mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pererat tali silaturahim antar komponen masyarakat. Berpecah adalah musuh utama dari ukhuwah. Ukhuwah adalah modal utama kita di dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur. Jaga ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah agar Indonesia terbebas dari ancaman perpecahan. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dua, kepada seluruh pengurus NU dan warga NU untuk secara proaktif turut menenangkan situasi, menjaga agar suasana yang aman dan damai tetap terpelihara dan tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana dengan provokasi dan hasutan. PBNU melarang penggunaan simbol-simbol NU, atribut-atribut NU, termasuk Ansor, PMII, IPNU, PPNU, dan seterusnya, untuk tujuan di luar kepentingan sebagaimana menjadi keputusan Jam'iyah NU. Tiga, menghimbau kepada aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan dan langkah sesuai dengan prosedur hukum dan perundangan yang berlaku, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat
dengan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. Upaya ini harus dilakukan guna menghindarkan terjadinya yang cenderung menimbulkan kegaduhan dan anarkis. 4. Kepada para pihak yang hendak menyalurkan aspirasi dengan berunjuk rasa, PBNU menghimbau agar tetap menjaga akhlakul karimah, etika, dengan tetap menjaga ketertiban, menjaga kenyamanan lalu lintas, dan dapat menjaga keamanan masyarakat demi keutuhan NKRI. 5. Mari kita mengedahkan tangan, mohon petunjuk dan berdoa kepada Allah. Semoga Indonesia selalu diberi kesejukan, kedamaian dan perlindungan, penjagaan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa dakhilna al-jannah darus salam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jakarta, 28 Oktober 2016 bersamaan dengan 27 Muharram 1438. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyatakan waktu itu baru keluar bertemu dengan Pak Wiranto, Pak Menko Polhukam, bahwa kalau siapapun, ya bukan hanya Ahok, siapapun yang melakukan kesalahan kemudian minta maaf, ya kita maafkan. Akan tetapi hukum tetap berlaku, berjalan. Maka di sini tugasnya aparat kepolisian memanggil dan memeriksa dan seadil-adilnya berangkat dari praduga tak bersalah. Kalau memang terdapat kesalahan, ya apa hukumnya? Kalau tidak, ya tidak. Tapi pada dasarnya seorang yang minta maaf, agama Islam memerintahkan kepada kita semua agar memaafkan. Itu. Ya, waktu itu juga saya sampaikan ketika jumpa dengan Kapolri ya di Sujakman. Artinya, mari kita dewasalah, kita bermartabat, jangan anarkis, jangan main hakim sendiri. Kalau memang harus diproses hukum, itu jauh lebih baik daripada seperti ini. Ada isu-isu bunuh, itu tidak layak diucapkan oleh masyarakat yang bermartabat. Saya sudah menghimbau agar warga NU tidak ikut-ikutan. Tapi kalau terpaksa karena ingin ikut, satu, tidak mengatasnamakan NU, tidak menggunakan atribut NU, dan menjaga etika, jangan sampai merusak. Coba bandingkan kemarin, Hari Santri, 50.000 di Monas, santri kumpul. Tidak satu pun pohon tanaman rusak. Tidak satu pun simbol lalu lintas, rambu-rambu lintas yang rusak. 50.000 itu yang datang di Monas. Betapa jauhnya ketika orang NU berkumpul banyak dengan yang lain. Belum lagi jin yang goib. Ngomong itu ada sanksinya. Ngomong itu ada sanksinya. Kalau ngomong baik ya ada pahalanya, cara agama ini. Ngomong jelek ya ada dosa. Bahkan lisan ini merupakan lebih bahaya daripada tangan, daripada senjata. Ada ujaran kebencian yang kita sepakat dengan Polri, sama-sama NU dan Polri menangani atau mengatasi ujaran kebencian itu, hate speech itu. Jadi kalau tuh hanya ngomong itu sudah melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Ngomong kasar, ngomong jelek, misuh-misuh, ngumpat-ngumpat, ngata-ngatain, itu dilarang oleh Al-Quran. Siapapun, kepada siapa kepada siapa? Muslim non muslim, muslim kepada muslim. Saya dimintai oleh Kapolda dan Wakapolda juga ada agar Ansor Pemuda NU ikut bersama-sama menjaga keamanan. Siap. Waktu kemarin juga Ansor dengan pakaian tidak pakai Ansor, dengan pakaian tidak atribut ikut menjaga keamanan. Insya Allah kali ini pun kita siapkan bersama-sama polisi agar tidak anarkis. Proses hukumnya. Hukum kita percaya pada polisi. Yang punya hukum itu polisi. Kita hanya mendorong, menghimbau agar betul-betul Indonesia negara hukum, bukan negara sekar PDW. Dan saya minta kepada tokoh-tokoh
agama terutama, tokoh politik juga, jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sifatnya provokatif. Apalagi, terutama lagi khatib-khatib Jumat. Tidak sah itu khutbahnya kalau isinya cuma mencaci maki itu. Khutbah itu mengajak orang bermoral, berakhlak, beribadah dengan baik. Lah kok khutbah menjadikan provokasi, menyebarkan kebencian, walaupun kepada binatang nggak boleh bicara kebencian di khutbah itu. Itu menurut ajaran Imam Syafi'i. Tidak boleh dalam khutbah itu menyebarkan kebencian. Di luar khutbah ya boleh-boleh saja, terserah. Dalam khutbah Jumat nggak boleh itu. Bukan boleh-boleh saja itu artinya boleh. Cara agama dalam khutbah menyebarkan kebencian tidak sah khutbahnya. Tidak sah. Udah, terima kasih.